Halo semuanya, perkenalkan saya Randes Tumorang, NIM 0509844444, Prodi Sistem Informasi dari UPJJ UT Batam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis web yang membuat aplikasi website Sita UT, Sistem Informasi Tracking, dan bahan ajar. Menggunakan Vue.js sebagai framework utama, saya akan fokus memperlihatkan dua halaman utama yang diminta di tugas ini, yaitu halaman stok bahan ajar dan halaman tracking delivery order, beserta fitur-fiturnya. Langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke demo, saya mau tunjukkan sebentar struktur proyek yang saya buat ini. Kalau kita lihat di file Explorer VS Code, di dalam folder SRC, ada beberapa folder utama. Kita ke komponen. Pertama ada komponen yang ini. Ini berisi komponen-komponen Vue yang bisa dipakai ulang di berbagai halaman. Salah satu yang penting adalah navbar ini, yaitu komponen navbar yang saya buat dan dipanggil di setiap halaman. Di sini sudah saya membuat codingannya. Selanjutnya kita ke JSON. Di sini data bahan ajar JSON dan user JSON. Folder JSON ini menyimpan data dummy yang digunakan aplikasi. Data bahan ajar JSON ini berisi data stok bahan ajar dan user.json berisi data akun pengguna untuk proses login. Karena ini aplikasi frontend saja tanpa backend, data dibaca langsung dari file JSON ini. Nah, selanjutnya kita ke views. Ini berisi halaman-halaman utama aplikasi. Ada login views di sini untuk halaman login, dashboard views untuk dashboard, stock views untuk halaman stok bahan ajar, dan tracking view untuk tracking delivery order. Dan yang terakhir adalah folder router yang di sini. Di dalamnya ada file index.javascript yang mengatur navigasi antar halaman menggunakan view router. Bisa dilihat di sini setiap path URL dihubungkan ke komponen view-nya masing-masing. Misalnya pada login ke login view, stock ke stock view, dan seterusnya. Ini yang memungkinkan aplikasi berjalan sebagai single page application, pindah halaman tanpa reload browser. Oke, selanjutnya kita running, kita ke index. Nah, kita ke terminal, new terminal, npm run div. Nah, di sini sudah tampil ya, di localhost, alamat localhost yang kita buat tadi. Untuk membuka ini kita klik ctrl. Nah, ini adalah tampilannya, dan selanjutnya kita coba untuk buka di external browser. Nah, ini adalah halaman login aplikasi Sita UT. Tampilan menggunakan desain yang saya buat di Thainwell CSS sesuai dengan tugas 1 dan tugas 2 sebelumnya. Ada efek gelombang di bagian bawah warna biru dan oranye yang merupakan identitas warna UT, dan kartu login yang sedikit animasi mengambang yang di sini. Nah, di sini saya akan coba masukkan email yang salah. Nah, di sini saya menggunakan email saya dengan sandi. Nah, di sini gagal login, email dan password salah, silakan coba lagi. Muncul notifikasi error dari Suite LN 2, login gagal, email atau password salah. Ini adalah bagian validasi login. Sekarang saya akan masukkan kredensial yang benar. Nah, berhasil muncul pop-up sambutan, lalu otomatis diarahkan ke halaman dashboard. Nah, klik lanjutan. Di balik layar, proses ini menggunakan view model untuk binding output email dan password, fungsi handle login untuk validasi data, dan view router untuk navigasi ke halaman berikutnya. Ini adalah halaman dashboard setelah berhasil login. Ada sambutan yang menampilkan nama pengguna secara dinamis, yaitu selamat sore admin Sita. Nama ini diambil dari data yang disimpan di local storage saat proses login tadi. Nah, di bagian atas ini ada navbar yang saya buat sebagai komponen terpisah melalui mynavbar.view. Navbar ini berisi menu-menu navigasi utama di tombol logout di pojok kanan dengan disebut sebagai view komponen tersendiri. Navbar ini bisa dipanggil di semua halaman cukup dengan satu baris kode, yaitu mynavbar. Mana di sini ada monitoring progress DO, rekam bahan ajar, history transaksi, dan logout. Sekarang kita masuk ke halaman utama pertama yang diminta tugas, yaitu halaman stok bahan ajar. Kita klik informasi bahan ajar. Nah, ini adalah tampilan daftar stok bahan ajar dalam format tabel. Kolom-kolomnya sesuai permintaan tugas, kode, judul, kategori, PJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan aksi. Untuk formatting data, harga ditampilkan dengan format rupiah, misalnya Rp di sini. Rp 65.000, 60, 80, Rp 55.000 menggunakan fungsi toLocalString ID. Dan untuk status stok, saya terapkan warna-warni yang berbeda. Hijau untuk aman, kuning untuk menipis, dan merah untuk kosong apabila nanti ada stok yang kosong. Ini menggunakan vbind class dan conditional di computed property. Fitur pertama adalah filter berdasarkan PJJ di sini.
Di sini ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Saya pilih salah satu, misalnya UPJJ Jakarta, tapi langsung diperbarui hanya menampilkan data dari UPJJ tersebut. Nah, ini yang menarik, ada fitur yang dependent option, drop-down kategori baru, bisa dipilih setelah UPJJ dipilih. Dan isinya otomatis menyesuaikan dengan kategori yang tersedia di UPJJ tersebut saja. Ini menggunakan compiled property bernama kategori list filter, dan atribut disable di view. Nah, di sini ada semua kategori dan MK wajib. Nah, ada juga fitur sort data, bisa diurutkan berdasarkan judul, jumlah, dan harga. Dan untuk mengatur ulang semua filter sekaligus, tinggal klik tombol reset di sini. Nah, semua filter kembali ke kondisi awal. Dan ada satu filter khusus, checkbox, untuk menampilkan stok yang menipis atau kosong saja. Saya centang ini, dan tapi langsung memfilter hanya baris yang jumlah stoknya di bawah safety atau nol. Ini berguna untuk memudahkan proses order bahan ajar. Implementasinya menggunakan vModel pada checkbox dan kondisi di computed filter data. Fitur berikutnya yaitu menambah data bahan ajar baru. Saya klik tombol tambah bahan ajar, muncul yang ini. Fitur berikutnya adalah menambah data bahan ajar baru. Saya klik tombol tambah bahan ajar baru. Nah, muncul sebuah formulir. Di sini saya masukkan STSI 209. Nah, di sini saya coba kosongkan judul ya. Kategori praktikum PJJ, di sini saya buat Jakarta. Lokasi R1A1 dengan harga 50.000 dengan jumlah 20. Nah, kita coba simpan. Nah, di sini ada pemberitahuan gagal, di mana kalau ada file yang dikosongkan akan muncul pesan validasi. Ini menggunakan validasi sederhana di view sebelum data disimpan. Nah, saya coba untuk mengisi kembali. TSP 209 berbasis web, kategori praktikum PJJ Jakarta, lokasi harga 50.000, jumlah 20. Kita coba dan kita simpan. Nah, berhasil data bahan ajar ditambahkan. Setelah semua terisi di proses penambahan bahan ajar, data baru langsung muncul di tabel tanpa perlu refresh halaman. Ini karena ada data simpan di reactive array stock menggunakan view reactivity system. Selanjutnya adalah edit dan hapus data. Untuk mengedit data, klik ikon pensil di kolom aksi. Ini saya akan coba untuk judul mata kuliah dasar fisiologi. Kita klik ikon pensil yang kuning ini. Nah, muncul formulir yang sudah terisi dengan data bahan ajar yang dipilih. Saya ubah jumlahnya menjadi 10. Lalu saya simpan. Nah, berhasil data diperbaharui. Data langsung berubah di tabel. Event keyboard ini ditangani oleh keyup.enter di view. Dan untuk menghapus, klik ikon tempat sampah yang di samping. Ini adalah pop-up konfirmasi terlebih dahulu menggunakan Suite Alert 2. Setelah dikonfirmasi, di sini saya coba hapus. Nah, data dihapus dari array dan tabel langsung diperbarui secara reaktif. Dan selanjutnya saya coba akan dijelaskan sedikit di sini ya. Kita ke stock view di sini. Di computed properties di sini. Ini ada computed property, filter data, dan kategori list filter. Keduanya menghitung ulang secara otomatis setiap kali ada perubahan pada filter yang dipilih, sehingga tidak perlu recompute manual. Ini salah satu keunggulan view yang saya terapkan sesuai permintaan tugas. Nah, di sini ada halaman tracking pengiriman atau tracking DO. Nah, di sini nomor DO tergenerate otomatis, format DO tahun, nomor urut, misalnya DO 2026-002. Ini menggunakan logika JavaScript dengan objek data untuk mengambil tahun berjalan. Nah, di sini saya akan masukkan NIP saya 08444. Nama saya, terus saya pilih ekspedisi ekspres cepat 1-2 hari dengan paket IPA. Nah, di sini paket bahan ajar juga dipilih dari dropdown menggunakan elemen select. Begitu dipilih detail paket yang tadi di sini, langsung muncul di bawahnya. Ini menggunakan VSOW atau VIF untuk menampilkan informasi tambahan secara dinamis. Nah, di sini ada total harga otomatis terisi dari paket yang dipilih. Sudah diformat dengan prefix Rp atau rupiah. Nah, di sini senang saya akan coba saya kosongkan di sini terlebih dahulu. Ini adalah validasi yang bertujuan untuk mencegah pengiriman data. Nah, kita coba masukkan NIP saya. Dan kita tambah DO. Nah, data berhasil disimpan. Nomor DO 2026-002, nama dan nama orang dengan paket UT 002. Lalu kita oke.
Nah, di sini sudah lengkap tadi saya isi, dan DO baru langsung masuk ke daftar, yaitu atas nama saya. Dan di sini sudah lengkap. Dan di sini kita bisa lihat detail perjalanan atas nama Rina Wulandari Ekspedisi JNE dari waktu ke waktu. Dan untuk yang baru saya buat tadi, karena ini baru dan data DO dibuat dan menunggu pengiriman. Nah, ini baru jadi progres baru. Jadi progresnya baru ditambahkan ke timeline pengiriman DO tersebut. Yang terakhir di sini ada ini menandakan kita menggunakan Vue.js. Nah, itu tadi demo dari aplikasi Sita UT yang saya buat untuk tugas praktik 3 ini, mulai dari halaman login, dashboard, stok bahan ajar, hingga tracking delivery order. Untuk merangkum beberapa konsep Vue.js yang sudah saya implementasikan dalam tugas ini antara lain view komponen dan template. Setiap halaman dan elemen seperti navbar dibuat sebagai komponen terpisah yang dapat dipanggil ulang. Yang kedua, view model untuk two-way data binding pada semua from input. Yang ketiga, vport untuk merender data dari array. Yang keempat, vif, voutps, dan vsouth untuk conditional rendering seperti status stok dan detail paket. Yang kelima, computed property untuk filter dan sort data secara efisien tanpa recompute manual. Yang keenam, event handler, keyboard dan mouse seperti klik, key up enter, dan key up S. Dan ketujuh adalah view router untuk navigasi antar halaman sebagai single page application. Demikian video penjelasan untuk tugas 3 saya ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih.